Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan sebentar kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Allah, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu atas kami. Haleluya, glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, Roh sang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah segala Tuhan. Haleluya, glory bagi Allah. Iki Allah lalalamu, inaraya lalalala so. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita fokuskan hati kita sejenak untuk mempertaruhkan iman percaya kami pada pagi hari ini, bahwa sepanjang hari ada di hadapan kami. Ketika kita mendahulukan, ketika kita memprioritaskan hubungan kita di hadapan Tuhan, maka percayalah sepanjang hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang perlu kita fokuskan pada pagi hari ini, dalam hadirat Tuhan kita penuh dengan ucapan syukur.
buat pemberian Tuhan yang luar biasa. Dengan hati yang bersyukur, kami percaya itu layak yang kami ucapkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati, hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita kini. Berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Sekali lagi, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Yang lemah berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita gini. Berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah segala Allah Tuhan. Glory bagi Allah, glory
Glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami, para hamba-Mu, para anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami jadi berkat bagi setiap mereka ya Yesus. Kau yang kaya rela jadi miskin, supaya kami menjadi kaya di dalam Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Haleluya. Glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian, hatiku tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pulihkan hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah bagaikan hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kali lagi pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dengan kuasa urapan daripada Tuhan secara khusus ya Tuhan, sehingga dapat memberkati setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kami. Biar firman boleh tumbuh dalam setiap hati kami yang paling dalam dan subur, sehingga berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, beracaralah buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dinasihati, kami siap ditegur. Berbicara sekali lagi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami persiapkan hamba-Nya akan menyampaikan. Salam firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 16, 29 sampai 31. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita memberitakan kabar baik, keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Di dalam Kisah Para Rasul ini kita melihat ada Paulus dan Silas di penjara di kota Filipi, Bapak Ibu. Mereka di penjara karena memberitakan kabar baik, ya. Injil artinya adalah kabar baik. Dan Paulus dan Silas ini di kota Filipi mengabarkan berita kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Selain memberitakan kabar baik, Paulus dan Silas juga mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan menyertai Paulus dan Silas di dalam pelayanan di kota Filipi. Ya. Kabar baik diberitakan dan tanda-tanda ajaib juga dilakukan karena Tuhan menyertai Paulus dan Silas. Dan ketika Paulus dan Silas ini pelayanan di kota Filipi, yang membuat Paulus dan Silas ditangkap adalah karena banyak mengadakan mujizat Tuhan. Ya. Roh-roh iblis, roh-roh setan, ya kan. Roh-roh yang mengikat di kota Filipi, orang-orang yang terikat dengan roh-roh tenung. Ya. Roh-roh santet, roh-roh tenung, roh-roh jahat, ya kan. Demonstrasi kuasa ilahi dinyatakan, ya. Dan ini yang membuat orang-orang tidak suka kepada Paulus dan Silas. Bukan saja Paulus dan Silas dipenjarakan karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, tetapi yang lebih luar biasa lagi, selain di penjara, Paulus dan Silas ini dihukum, ya kan, dianiaya oleh orang-orang dari kota Filipi ini.
Ya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dan Silas, ya kan? Bahwa karena memberitakan kabar baik, ya kan? Injil adalah kabar baik, ya kan? Maka Paulus dan Silas dipenjara. Semua orang percaya mengalami proses pendewasaan rohani, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan ingin memakai Bapak Ibu dan saya untuk mendapatkan bagian di dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, dan saya diberikan kuasa untuk memberitakan kabar baik, ya, yaitu Injil. Itu adalah kewajiban bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mendapatkan perintah menjadi garam dan terang. Hidup Kristus di dalam kita ini harus tersiarkan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya kan? Tidak saja seperti Paulus dan Silas, ya kan? Yang berhadapan dengan penganiayaan, yang berhadapan dengan penjara, yang berhadapan dengan orang-orang yang kasar, atau menghadapi tantangan, menghadapi penolakan, Bapak Ibu. Bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saya adalah Kristus-Kristus yang hidup di dalam rohani kita. Jadi otomatis semua orang yang dipanggil Tuhan untuk membagikan keselamatan, untuk membagikan terang yang ada di dalam diri kita, yaitu terang Kristus. Itu tadi, Bapak Ibu. Dan seperti apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu, bahwa di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, di dalam kita memberitakan kabar baik, ya, ada kuasa iblis, kuasa setan yang tidak suka di dalam kita menyelamatkan orang-orang ini, Bapak Ibu. Ada rintangan, tantangan yang harus kita hadapi, dan itu adalah wajar, dan itu adalah normal, karena ada pertentangan yang pasti dilakukan oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan. Karena setan atau iblis menginginkan setiap orang itu binasa, Bapak Ibu. Menginginkan setiap orang itu masuk ke dalam neraka atau masuk dalam hukuman. Itu adalah goal daripada kuasa iblis, kuasa jahat. Sehingga kita tidak menutup diri bahwa ada tantangan dari sana, Bapak Ibu. Bahwa iblis atau setan ini akan memakai orang-orang yang bisa dikendalikan untuk menghalangi, memenangkan keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal keselamatan, Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah kita bisa merasa kecewa dengan tantangan yang ada? Bisa jadi, Bapak Ibu. Kenapa sulit? Kenapa tantangan banyak, rintangan, ya kan? Halangan di dalam pemberitaan kabar baik itu terjadi, ya. Dan kita bisa melihat Paulus dan Silas mengalaminya.
bukan saja dia dimasukkan ke dalam jeruji penjara, ya kan? Bukan saja dia dimasukkan, tetapi Paulus dan Silas dihukum, ya kan? Dianiaya oleh pemerintah Filipi, Bapak. Mereka dicambuk, dianiaya sedemikian rupa. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Paulus dan Silas memiliki iman yang luar biasa, ya kan? Dia tahu siapa yang dilayaninya. Paulus dan Silas tahu kuasa ilahi, kuasa Yesus. Paulus dan Silas tahu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, Bapak. Ini adalah patron di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa pemberitaan kabar baik itu adalah proyek Tuhan. Pemberitaan kabar baik itu adalah kawan sekerja dengan Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan menolong bukan saja Paulus dan Silas, tetapi juga Bapak, Ibu, dan saya. Setelah dianiaya, dipenjara, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan, Bapak Ibu, bahwa tidak mudah. Sudah dipenjara, dihukum, dianiaya, ya kan? Tetapi roh daripada Paulus dan Silas tetap menyala-nyala. Mereka tetap semalam-malaman mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa, Bapak Ibu. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam rasa kesakitan, kesesakan, dan himpitan yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka tetap kuat, kokoh di dalam iman. Mereka tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berdoa, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Biarlah Bapak, Ibu, dan saya tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Kita tetap dipenuhi dengan kuasa ilahi. Kita tetap bertahan karena Roh Allah, karena Roh Kudus senantiasa menyertai dan membuat kita dipimpin oleh kuasa-Nya. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Kita melihat mungkin sudah tidak ada harapan, dalam kondisi sudah di penjara, di terali besi, tubuhnya sudah lemah, ya mungkin kadang situasi membuat kita terhimpit seperti Paulus dan Silas. Tetapi kiranya kita tidak menjadi lemah. Ketika Roh Allah, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu, maka tidak ada namanya habis, Bapak Ibu. Karena Roh itu akan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Roh itu akan membuat kita akan mengatasi segala rintangan yang ada. Roh itu akan memimpin kita melewati tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Percaya, Bapak Ibu, bahwa Roh Allah itu tidak pernah berhenti atas hidup kita. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah
maka orang-orang ini akan eksis terus Bapak Ibu, survive terus. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah Bapak Ibu, karena percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Roh Allah itu memimpin dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tidak ada yang namanya mustahil Bapak Ibu. Oh nggak mungkin, oh susah, waduh wis gak iso, nggak ada Bapak Ibu. Tetapi ketika Roh Allah itu memimpin hidup kita, unlimited source, ya kan, sumber yang tidak pernah berhenti, itu akan mengaliri iman kita terus Bapak Ibu. Iman kita akan terus bertumbuh, iman kita terus ada bekerja Bapak Ibu. Apa yang kita alami, kita tidak pernah habis ketika Roh Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Begitupun Paulus dan Silas Bapak Ibu, di dalam situasi yang sulit, ya kan, di dalam situasi yang sulit, mereka tidak patah semangat Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, maka penjara itu ada gempa yang luar biasa, ya kan? Ada gempa yang luar biasa sehingga penjara itu porak-poranda Bapak Ibu. Sel yang begitu kuat, yang dirantai, yang dikunci sehingga orang tidak bisa keluar Bapak Ibu. Maka dengan gempa, goncangan itu Bapak Ibu, maka sendi-sendi penjara itu terlepas Bapak Ibu. Ya kan? Sendi-sendi penjara itu terlepas. Penjara yang jeruji besinya, kuncinya dan rantainya yang begitu kuat itu, maka porak-poranda Bapak Ibu. Kuasa Allah bekerja di dalam segala sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Dan rencana Tuhan akhirnya tergenapi Bapak Ibu. Terkadang kita memikir, waduh wis kita nggak bisa melakukan ini, melakukan itu. Kita tidak bisa mempertahankan hidup ini atau mempertahankan masa depan kita Bapak Ibu. Jangan engkau putus asa, jangan engkau lemah, ya kan? Tidak ada bagi Tuhan yang tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Mungkin kehidupan kita bisa mengalami seperti itu Bapak Ibu. Rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya kan? Tetapi dengan Roh Allah kita andalkan Bapak Ibu, akan ada terobosan-terobosan dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena engkau mengandalkan kuasa Tuhan. Karena engkau ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kehidupan kita merasa tinggal puing-puing, tidak ada yang bisa kita selamatkan, ya kan? Wah wis hancur semua, wis debu semua, wis habis semua, ya kan? Mungkin kita bisa dalam situasi kondisi seperti itu, seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Berharap sama siapa? Enggak ada. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau betul-betul takluk di dalam pimpinan Roh Tuhan. Tanah gersangmu akan dibuat menjadi taman yang indah Bapak Ibu. Engkau melihat kegersangan di sekelilingmu, waduh wis tidak ada kehidupan. Tetapi dengan tangan kuasanya Tuhan bisa membuat taman yang indah, yang menurut kita tanah yang gersang. Dengar apa perintah Roh Tuhan, taati. Itu Bapak Ibu, taat.
maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib, ya kan? Mungkin kita berpikir, tinggal padang gurun, tidak ada harapan, tidak ada kehidupan. Rumah tanggaku seperti padang gurun, anak-anakku seperti padang gurun, masa depanku seperti padang gurun, pekerjaanku, usahaku seperti padang gurun. Dengarkan, kalau engkau dipimpin oleh Roh Tuhan, Tuhan akan membuat sumber mata air di padang gurunmu. Kau akan meminum air yang jernih. Kau akan disegarkan. Kau akan ada di dalam rumput yang hijau. Itu janji Tuhan. Dan apa yang dikatakan kepada penjaga penjara itu, ayo, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, perlu ada pribadi yang betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar doa, bukan sekedar rutinitas, Bapak Ibu, tapi harus ada orang-orang yang mendengarkan hati Tuhan, untuk Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Taat dan dengarkan suara Roh. Kalau hidupmu tidak taat kepada firman Tuhan, amblas, Bapak Ibu, wis gulung tikar. Firman Tuhan itu bukan trial dan error, Bapak Ibu, bukan coba-coba, ya kan? Firman Tuhan itu bukan untuk didebatkan. Kenapa perintahnya kok begini begitu? Apakah ini maksudnya itu? Itu pikiranmu. Pikiran kita itu seperti Hawa, ya kan? Memelintir firman Tuhan, membolak-balikkan firman Tuhan. Nah, itu manusia, Bapak Ibu. Kita seringkali, Bapak Ibu dan saya seringkali itu tadi, Bapak Ibu, tidak taat kepada firman, nggak taat. Kita seringkali bermanuver dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita taati perintahnya dengan sungguh-sungguh, maka itu akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya, tidak usah melintir-melintir firman Tuhan. Cerna dengan baik perintahnya dengan jelas. Tidak usah dikurangi, ditambahi, dibelokno kiri, ditambahi kanan, jadi ruwet. Maka kuasa firman itu menjadi dangkal dan menjadi rendah, Bapak Ibu. Taati apa yang dikatakan firman Tuhan, taati, karena itu menuju kehidupan. Firman itu menuju kehidupan. Firman ini bukan coba-coba. Firman ini bukan untuk ditafsir-tafsirkan sedemikian rupa sehingga maknanya hilang. Itu kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya sering menafsirkan, memaknakan, akhirnya kuasa dari firman itu akhirnya berkurang atau akhirnya menjadi tidak berarti. Biarlah kita mendengarkan seperti apa yang didengarkan oleh penjaga penjara ini, Bapak Ibu. Apa yang harus aku lakukan? Diperintahkan, amin. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami membawa doa syafaat kami. Engkau memberkati Tuhan bangsa negara kami.
Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, keamanan, ketertiban. Tuhan menjamah memberkati daerah-daerah dari pusat sampai pelosok-pelosok dengan pemimpin-pemimpin mereka. Berikan roh takut Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Sandang pangan papan Kau cukupkan. Kesejahteraan, keadilan Engkau berikan untuk bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Kau jauhkan dari teror, jauhkan dari kriminalitas, jauhkan dari perpecahan, permusuhan, dan Kau berikan jauhkan dari segala bencana yang ada Tuhan. Berkati kota kami Surabaya. Kau memberkati pemimpin kota kami, para stafnya Tuhan. Kau memberkati kota Surabaya ini Tuhan dengan keamanan, dengan ketertiban. Jauhkan kriminalitas Tuhan. Kau jauhkan juga dari bencana yang ada Tuhan. Kau lindungi jagai kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami ini Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Di kota di mana kami ada ini Tuhan, Kau berkati kota kami. Jauhkan dari kriminal, jauhkan dari kekacauan, permusuhan Tuhan, penganiayaan Tuhan. Jauhkan roh-roh Tuhan dunia yang mengikat untuk mendatangkan kekacauan atas kota kami ini Tuhan. Lindungi kami ya Bapa. Berkati gereja kami dari pusat, satelit, departemen, komisi, wilayah, BPH. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja menolong. Kiranya roh-Mu memberikan hikmat pengertian untuk kami, untuk saling Tuhan melayani satu dengan yang lain. Berikan roh yang penuh kasih mesra di dalam pelayanan kami. Tidak ada Tuhan iri dengki, tidak ada sakit hati, perpecahan, pertikaian di dalam pelayanan kami Tuhan. Tapi biarlah roh-Mu yang lembut, roh-Mu yang manis mengalir atas kami. Engkau memberkati pelayanan kami. Program yang akan datang Tuhan berkati. Biarlah menjadi kemajuan dalam pelayanan kami di gereja kami Tuhan. Engkau memberkati sekolah kami Tunas Harapan Bangsa, BG, TK, SD, guru-guru, yayasan yang ada, keuangan, manajemen yang ada Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Kau memberkati guru-guru untuk mendidik anak didik ini dengan takut akan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, masa depannya dipelihara oleh Tuhan, untuk menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi Tuhan. Engkau memakai mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, mereka yang bekerja, berusaha, mereka yang sakit Tuhan berkati, mereka yang belum bekerja Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam pergumulan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai setiap jemaat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.